Film ini mengisahkan kepala rampok yang akhirnya mendirikan kuil Shaolin. Sebelum itu, ia terlalu banyak merugikan orang-orang. Saking rakusnya juga sayuran milik seorang biksu pun habis dirampok mereka. Gimana keseruan filmnya? Silakan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah pegunungan yang tak jauh dari rumah penginapan, terlihat sekelompok para pedagang. Mereka diketuai seorang bernama Wu Mengdo. Saat itu para pedagang ketakutan karena mereka dihadang geng rampok yang kanibal. Wu Mengdo berusaha memberi uang agar perjalanan tak diganggu. Namun para rampok justru menginginkan nyawa mereka. Dalam situasi ini terdengarlah suara getaran tombak yang membuat para rampok ketakutan. Rupanya seorang jenderal bernama Bao datang menjadi penyelamat. Ia terlihat geram dan langsung menghabisi para rampok. Para pedagang sangat berterima kasih. Mereka juga meminta agar Jenderal Bao bersedia mengawal hingga melewati pegunungan ini. Tanpa pamrih juga Jenderal Bao bersedia, tapi ia hanya bisa mengantar sampai ke sebuah tempat penginapan. Alih-alih ternyata semua ini hanyalah rencana licik Jenderal Bao sendiri. Rampok kanibal itu juga tak lain adalah anak buahnya. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan rumah penginapan hitam mereka. Dari kejauhan seorang biksu terus memantau. Mereka juga dengan segera berganti peran dan menyambut para pedagang dengan ramah. Tak lupa juga mereka memberi pujian atas kehadiran Jenderal Bao. Tapi secara perlahan Wu Mengdo mulai curiga dan merasa tak asing dengan wajah yang dilihat. Tu Hao yang baru tiba tak sengaja menjatuhkan kepala boneka. Hal ini membuat Wu Mengdo semakin curiga meski Jenderal Bao berusaha menutupinya. Satu persatu dari mereka mulai dikenal. Kemunculan pria besar bernama Diren juga memperkuat firasat Wu. Jika mereka tak lain adalah rampok kanibal itu. Terbongkarlah rencana ini semata-mata untuk membawa para pedagang ke penginapan hitam. Kemungkinan untuk diperas atau dibunuh. Tuduhan dari Wu Mengdo ini membuat Bao menjadi takut. Terlebih lagi para pedagang ingin melaporkan mereka ke pemerintah. Bao yang sadar akan mendapat masalah segera memujuk para pedagang dengan beberapa barang hadiah. Akhirnya mereka yang berniat merampok justru dirampok balik. Bahkan baju zirah yang digunakan pun dilucuti. Padahal itu adalah pakaian berharga peninggalan mendiang si kakek. Di sini Bao sangat kesal atas kecerobohan Tu Hao yang membuat rencana mereka terbongkar. Diren juga memukuli rekannya sampai terjatuh dan menyuruh emosi Sun dan Niu Jin. Bao merasa kasihan. Ia bertanya kenapa Tu Hao melakukan kecerobohan itu. Tu Hao menjawab, ia sama sekali tak bisa berperan sebagai rampok dan hanya ingin berperan sebagai jenderal saja. Karena hal itu adalah cita-citanya sejak kecil. Mendengar itu Bao merasa simpati. Seorang anak laki-laki lalu datang untuk mengingatkan. Anak ini adalah putranya Bao. Ia bernama Rauer. Bao lupa jika hari ini adalah waktunya berziarah ke makam si kakek. Singkat cerita, di depan makam si kakek Bao terus menyalahkan diri. Ia merasa bersalah karena tak bisa mewujudkan impian si ayah yang menyuruhnya mengikuti jejak si kakek menjadi seorang jenderal. Bao malah cenderung mengikuti jejak buruk si ayah yaitu berjudi dan mabuk. Kebiasaan ini juga ingin diikuti oleh Rao putranya. Mereka terdiam mendengar ucapan doa anak ini. Bao sendiri tak menyangka putranya tahu kalau dia geng rampok yang telah membuka penginapan hitam. Yang lebih mengejutkan lagi, Rauer ingin mewarisi semua itu dan mengikuti jejak si ayah. Tentu Bao tak ingin putranya seperti itu. Ia kemudian memberi Rauer kalung, di mana kalung ini adalah pemberian si kakek yang merupakan token hadiah kekaisaran. Bao berharap putranya bisa menjadi jenderal seperti kakeknya dulu. Bao lalu menyalakan api dan membakar boneka seorang wanita, sembari mengucapkan kekecewaannya. Saat itu juga datang seorang wanita bernama Suolang. Ia terlihat marah karena Bao membakar di gunung ini. Perdebatan terjadi sampai kita tahu kalau Suolang adalah istri muda Bao. Mereka dijodohkan orang tua namun sama sekali tak akur. Tinggal bersama pun tak pernah.
Kemarahan Suolang semakin meningkat setelah sadar jika boneka yang dibakar Bao itu adalah bonekanya. Perkelahian keduanya pun terjadi. Tak mampu melawan Bao berpura-pura pingsan. Ia juga merobek lengan baju Suolang sampai kulit putihnya terlihat. Sedikit Tu Hao tercengang. Merasa ayahnya Keok Ru'er meminta maaf mengatasnamakan si ayah. Suolang yang mendengar anak itu menjadi luluh. Ia juga memberi peringatan kepada Bao. Di suatu hari, Bao mendapat informasi kalau seorang biksu membangun rumah dan perguruan di tanah miliknya. Ia terlihat begitu marah dan menghampiri si biksu. Setelah sampai, mereka heran melihat papan bertuliskan Shaolin. Dengan marah, Bao menjelaskan, mengambil tanah orang sama artinya membunuh. Lantas siapakah yang memberi izin sang biksu menempati tanah ini? Mendengar itu, si biksu yang bernama Nidahong tak mau merespon. Ia hanya fokus menyiram sayurannya. Tak tahan lagi, Bao mengira biksu ini tuli dan bisu. Mereka lalu merobohkan rumahnya dan merampok sayuran yang ada. Biksu hanya diam melihat perbuatan mereka. Ia belum sadar yang disiramnya juga hanyalah gundukan tanah. Beberapa hari kemudian, rombongan pemerintah terlihat mencari rumah penginapan. Mereka tahu rumah penginapan yang tak jauh dari tempat ini adalah milik Wang Bao. Bos mereka lalu meminta untuk memesan kamar yang berada di sebelah timur. Di samping itu, lagi-lagi Wang Bao dibuat marah dengan si biksu. Pelang yang telah dirusaknya kembali berdiri menandakan biksu itu telah membuat rumah dan membuka perguruan. Setibanya di sana, mereka mencoba menakuti si biksu dengan kepala dan tangan boneka. Tapi sang biksu sama sekali tak merasa takut atau kaget. Bao kemudian menggertak menggunakan pisau. Ia juga sangat jengkel dengan papan yang bertuliskan Shaolin itu. Bao ingin meraih pelang tersebut, tapi ia lupa tubuhnya terlalu pendek. Seperti biasa, mereka kemudian merobohkan rumah si biksu. Biksu tua ini pun tetap sabar meski dizolimi. Wang Bao dengan marah melempar jauh papan Shaolin. Dengan segera pula si biksu meraih papan tersebut yang membuat mereka tercengang melihat kehebatan si biksu. Kali ini si biksu benar-benar tak bisa menahan diri. Ia menghajar Bao dan anak buahnya. Melihat kehebatan biksu, mereka ketakutan. Sampai-sampai lupa bos mereka masih tertinggal. Singkat cerita, tamu pemerintah itu pun tiba di penginapan. Mereka menolak menyerahkan kamar di sebelah timur, karena itu merupakan kamar pribadi Bao bos mereka. Pelayan pemerintah ini lalu memberi uang perak dan membuat keduanya tertarik. Sampai-sampai Wang Bao dan putranya pun ditempatkan ke kamar yang lain. Pada malamnya, Tu Hao dan Sun Yun penasaran dengan tamu itu. Mereka mengintipnya. Tak disangka tujuan dari tamu ini hanyalah untuk menemukan sebuah peta harta karun, di mana benda itu tersimpan di balik kayu lukisan. Rahasia ini tentu berkaitan dengan kakek Bao di masa lalu. Peta itu juga menunjukkan adanya harta karun di bawah Gunung Depot, yang tak jauh dari makam si kakek. Saat itu juga muncul seseorang bernama Sinsin. Dia juga merupakan pejabat yang menginginkan peta tersebut. Kecurigaan terjadi dan saling berdebat, sampai salah satunya pun terbunuh. Peta itu juga terbakar. Tu Hao dan Sun Yun terlalu panik akhirnya diketahui. Karena rasa takut, Tu Hao bersedia menjadi budak dan diangkat menjadi murid. Awalnya Sinsin menolak, tapi ia bersedia dengan salah satu dari mereka yang bertahan hidup. Dalam arti mereka harus saling membunuh. Dengan isyarat juga Tu Hao mengajak Sun Yun menyerang orang itu. Tapi ia malah menikam sahabatnya sendiri. Pengkhianatan Tu Hao ini merupakan awal permasalahan baru. Keduanya lalu memfitnah Wang Bao dengan tuduhan telah membuka penginapan hitam dan membunuh tamu pemerintah. Niu Jin dan Diren segera membangunkan Bao yang masih tertidur. Para prajurit terus mengejar mereka. Bao menyuruh rekannya berpencar untuk membingungkan para prajurit. Tapi mereka masih diburu sampai pagi menjelang. Di sini Ru'er bertanya apakah betul si ayah telah melakukan pembunuhan. Dengan sumpah Bao menjawab tak pernah melakukan hal itu. Keduanya diambang bingung hingga prajurit tiba di tempat ini. Sempat juga seekor kura-kura tertarik dengan ketampanan Bao.
Hewan itu mencium bibirnya sampai meninggalkan bekas. Para prajurit tahu keberadaan mereka. Tak ada pilihan, Bao terpaksa meladeni. Tanpa sengaja Rauer tergelincir ke jurang. Bao dengan segera menyelamatkan putranya, tapi ia dipukuli para prajurit hingga pingsan. Saat itu juga si biksu datang untuk menyelamatkan, tapi ia terlambat karena bocah itu telah terjatuh. Ia juga memperhatikan tangan Bao yang masih memegang erat tali tersebut. Di suatu hari Bao tersadar. Ia masih belum tahu jika putranya telah mati. Ia juga tak tahu cara untuk turun dari gunung ini. Secara perlahan Bao mendekati si biksu sembari bertanya akan putranya. Biksu berkata, engkau masih belum mengerti arti kehidupan. Biksu juga memberitahu kalau dia melihat Rauer. Ucapan itu membuat Bao semakin memohon agar dipertemukan dengan putranya. Biksu lalu memperlihatkan seekor siput yang mana binatang sekecil itu juga memiliki rumah. Berbeda dengan si biksu yang rumahnya terus dihancurkan oleh Bao. Mendengar itu Bao sadar telah melakukan kesalahan. Ia juga meminta maaf atas perbuatannya yang lalu. Asalkan bisa bertemu putranya, Bao bersedia melakukan apapun. Di sini biksu berjanji akan mempertemukan mereka setelah Bao berhasil membuat rumah. Di waktu itu juga Bao memulai untuk membangun. Setelah rumah berhasil dibangun, ia memberitahu si biksu, berharap segera bisa bertemu dengan putranya. Si biksu kemudian menguji kekokohan rumah tersebut, dan ternyata tak layak huni karena dibangun asal-asalan. Menyadari itu, Bao kembali membangun rumah dengan lebih teliti. Seharian bekerja, akhirnya rumah itu pun berhasil dibangun. Dengan rasa senang dan harapan ia memberitahu si biksu. Seperti biasa, si biksu memperhatikan bangunan yang berhasil dibuat. Ia mengingatkan Bao kalau yang diinginkannya adalah rumah yang kokoh. Mendengar itu Bao sempat kebingungan. Si biksu kemudian menghancurkan rumah yang telah susah payah dibangun. Bao berusaha menghentikan si biksu tapi tak bisa, karena rumah itu roboh dengan serudukan kepala besi. Tak ada cara lain Bao dengan sabar kembali membangun rumah di malam hari. Konon pekerjaan ini telah diulanginya sebanyak 18 kali. Si biksu juga merasa kasihan, tapi ini adalah ujian yang harus dilewati. Keesokan pagi Bao terbangun dengan tubuh yang masih terasa sakit. Ia lalu menghampiri si biksu sembari menuntut janji. Biksu bertanya, apa yang kau pikirkan ketika membangun rumah? Bao menjawab ia melakukan itu demi putranya. Lantas si biksu menyuruhnya untuk melupakan itu semua. Kehidupan Buddha semestinya dilakukan dengan kebaikan. Biksu kembali ingin menghancurkan rumah tersebut, tapi kali ini Bao sekuat tenaga mempertahankannya, hingga si biksu pun mengalah. Dirasa tugasnya selesai, Bao kembali menuntut janji. Biksu bersedia tapi dengan satu syarat terakhir, yakni setelah sayuran dipanen. Dan juga Bao harus menurut serta rutin mengambil air untuk merawat tanaman tersebut. Dalam hal ini diketahui jika si biksu sedang melatih tingkat kesabaran. Hukuman yang diberi juga merupakan teknik latihan dasar Shaolin, yang tentu belum dipahami oleh Bao. Di suatu hari mereka makan bersama. Bao bertanya apa alasan si biksu memilih jalan hidupnya seperti ini. Apakah dia tak ingin memiliki keluarga atau anak yang harus disayangi? Dengan sedih si biksu menjawab, sebelum menjadi biarawan ia memiliki keluarga dan putra yang usianya lebih tua 8 tahun daripada Bao. Tapi sayang putranya tersebut meninggal. Di sini kita tahu nasib mereka ternyata sama, dan si biksu jauh lebih buruk masa lalunya daripada Bao. Di malam itu juga ia meratapi Bao dengan rasa iba. Seperti biasa Bao turun gunung mengambil air. Di sana ia berjumpa Tu Hao yang berpura-pura rindu terhadapnya. Ia juga berbohong jika saudara yang lain mencarinya. Bao yang mendengar itu juga gembira karena akan berkumpul dengan sahabatnya kembali. Sebelum berjumpa mereka, Bao terlebih dulu akan meminta izin dan membawakan si biksu air ini. Tu Hao ingin menemaninya, tapi karena jalan yang sulit Bao meminta lebih baik ditunggu saja. Ia menuruti.
Namun di balik itu Tuhao justru mencampurkan bubuk racun ke dalam air yang dibawanya. Setelah sampai di atas, air itu pun dituangkan ke dalam wadah. Ia juga memberitahu biksu akan berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Bao menyuruh si biksu tak menunggu untuk makan bersama. Kemungkinan ia kembali lebih lama lagi. Di perjalanan para prajurit mengepung mereka. Bao kini sadar telah dikhianati oleh Tuhao. Ia lalu berusaha menyelamatkan diri. Dalam pelariannya, Bao menemukan si biksu yang terluka parah. Selain terkena racun, biksu juga habis bertarung melawan Sinsin. Ia meminta untuk dibawa ke makam kakeknya Bao. Para prajurit juga terus mengejar. Setelah sampai di makam, Bao bertanya apa yang mesti dilakukan. Biksu lalu menunjuk ke arah Bukit Depot. Di sana mereka terjatuh hingga tercebur di kolam gua. Melihat biksu seperti ini, Bao merasa cemas. Ia sadar biksu ini telah mengajarinya banyak hal. Tapi sayang sebutan guru belum sempat diucapkan. Dari itu ia segera berlutut memberi hormat. Si biksu juga mengucap nasihat terakhir, sembari mengangkatnya menjadi murid. Dalam norma itu Bao disumpah untuk menghentikan perbuatan jahat, bersedia menumpuk kebaikan serta menyelamatkan semua makhluk. Inilah harapan Shaolin yang akan menjadi tanggung jawabnya. Si biksu lalu meminta maaf karena tak bisa menyelamatkan putranya Bao. Ia menghembuskan nafas terakhir dengan ucapan tak ada kebencian. Di samping itu juga Tuhao menemukan gurunya yang terluka. Ia terkena tapa maut si biksu setelah merebut kitab perguruan Shaolin. Di dalam kitab ini juga terdapat banyak jurus rahasia. Inilah tujuan si biksu membawa Bao ke tempat ini, agar dia bisa mengetahui dan meneruskan perjuangan Shaolin. Semua petunjuk terdapat di gua ini. Bao lalu membuka salah satu buku yang tersimpan. Buku itu menceritakan kisah awal berdirinya Shaolin, hingga diruntuhkan oleh kekaisaran. Di masa itu terjadi peperangan yang dahsyat. Banyak korban berjatuhan. Sebagian murid Shaolin yang selamat melarikan diri ke dalam hutan. Biksu dan kakek Bao merupakan murid yang berhasil selamat dari kejadian itu. Mereka merahasiakan semua peninggalan Shaolin di bawah Gunung Depot. Harapan bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya. Tulisan dari cerita ini merupakan penuturan dari si Menzi, yang tak lain adalah mendiang si kakek. Bao heran baru mengetahui ternyata si kakek murid senior Shaolin juga. Pada kitab selanjutnya terdapat pesan, jika semua ilmu Shaolin telah dikuasai maka tembok rahasia itu harus dihancurkan. Dari sini Bao mulai berlatih. Ia mempelajari semua buku yang tersimpan. Begitu juga dengan Sinsin yang baru mempelajari kitab yang telah direbutnya. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Tuhao telah menjadi pejabat. Dengan licik ia meracuni seorang pejabat dan menggantikan posisinya sebagai gubernur kota Lingzhou. Rakyat dibuatnya semakin susah. Di keramaian ia lalu menemukan Suolang yang terlihat menyedihkan. Di dalam gua Bao masih terus berlatih. Ia terdiam tak menyangka Suolang akan menemukannya. Kerinduan wanita itu terlihat sebab 3 tahun lamanya ia terus mencari Bao. Ia juga berkata sekiranya Bao tak menginginkannya lagi maka ia akan menikah dengan orang lain. Bao tak bisa menjawab. Suolang lalu memeluknya hingga rebah dan pasrah. Tapi ternyata ini hanyalah hayalan yang merupakan suatu pertanda kabar buruk. Dan benar, jika saat ini Tuhao akan menikahi Suolang. Ia telah lama menginginkan wanita itu. Semenjak melihatnya di pemakaman dulu, pesta dilakukan semeriah mungkin. Tapi sebenarnya Suolang tahu kejahatan yang dilakukan Tuhao. Ia membunuh menyengsarakan rakyat dan juga mengkhianati bahkan memfitnah teman sendiri. Suolang berusaha menikam tapi rupanya Tuhao tahu rencana itu. Dalam latihan yang panjang akhirnya Bao berhasil menguasai semua teknik bela diri. Ia kemudian meminta izin kepada si guru untuk turun gunung dengan tujuan balas dendam. Sesuai petunjuk, Bao lalu menghancurkan tembok rahasia. Ia terkejut melihat begitu banyak emas berjatuhan. Inilah harta karun yang diperebutkan banyak orang. Di samping itu, ia juga menemukan tulisan yang menceritakan tentang harta ini. Di masa lalu, dataran tengah dijajah penguasa jahat bernama Huludong. Ia merampas dan menjarah kekayaan rakyat.
Tapi saat itu ia berhasil dikalahkan oleh jenderal bernama Yanqi. Karena pemerintahan korup saat itu, Jenderal Yanqi terpaksa menyimpan harta ini di bawah Gunung Depot dengan harapan generasi selanjutnya bisa mengembalikannya kepada rakyat. Di suatu hari Bao akhirnya turun gunung. Ia mengambil perhatian banyak orang dengan bermain judi. Setiap putaran permainan selalu dimenanginya. Kepala kasino segera menyuruh anak buahnya mengundang pejabat Tuhau. Tampak mereka mempunyai niat jahat. Singkat cerita, bandar itu pun dikalahkan. Saat itu juga Tuhau bersama prajuritnya tiba di tempat ini. Dendam yang dimiliki Bao sepertinya tak bisa ditahan lagi. Begitu juga ungkapan Tuhau yang mengingat kejadian dulu tak kalah sering dibuli. Situasi memanas hingga pertarungan pun terjadi. Bao mengalahkan mereka dengan gerakan kungfu yang begitu mahir. Tuhau sendiri mencoba kabur namun terus dihalangi. Tanpa sadar tempat ini pun mulai terbakar. Semua orang semakin panik dan akhirnya Tuhau berhasil kabur. Bao juga baru menyadari jika tindakannya ini salah dan mengorbankan orang lain. Singkat cerita, Tuhau memberitahu gurunya sembari meminta bantuan. Namun si guru teramat kesal karena ambisi Tuhau semakin membengkak. Terlebih lagi ia tahu muridnya ini akan memberontak kepada kerajaan. Tuhau menjelaskan tujuannya. Ia juga terlihat marah setelah tahu mata-matanya dibunuh oleh si guru. Keduanya berkelahi tapi si guru kalah karena Tuhau lebih dulu mencampurkan racun ke dalam obatnya. Ia lalu memasukkan si guru ke dalam penjara. Setelah itu datang seseorang melapor jika kebakaran telah melahap kasino dan juga rumah penduduk. Tentu membuat kerugian yang besar. Dalam hal ini Tuhau mendapat ide baru. Ia memfitnah Suolang dan Bao adalah pelakunya. Orang ini pun menyebarkan berita tersebut. Keesokan hari Bao melihat gambar Suolang yang divonis hukuman mati. Semua orang mencibir dan menganggap Bao adalah biksu iblis karena melakukan kejahatan. Begitu juga dengan Suolang. Para penduduk tak sabar ingin menghukum wanita ini. Ia dipersalahkan telah membunuh hakim pejabat dan juga bekerja sama dengan biksu iblis. Padahal Tuhau sendiri pelaku sebenarnya. Tak lama kemudian Bao muncul di tengah-tengah mereka. Rasa rindu ia melihat Suolang sembari meminta wanita itu dilepaskan. Mendengar itu Tuhau bersedia tapi dengan syarat. Bao harus berlutut mengaku salah serta menyebut diri biksu iblis. Tak ada pilihan, ia pun terpaksa melakukannya. Keduanya lalu dimasukkan ke dalam penjara. Terlihat begitu banyak potongan tubuh para tahanan yang tak patuh terhadap aturan Tuhau. Di sana juga terdapat seorang tahanan yang ingin menyuapi rekannya yang telah mati. Bao memanggil sembari meneteskan air mata. Rupanya kedua orang ini tak lain Diren dan Niujin. Mereka lalu bertangisan meratapi keadaan. Niujin menceritakan ini semua dilakukan oleh Tuhau. Mereka dipaksa merampok para pengusaha kaya. Tapi saat itu Diren menolak dan berusaha kabur dengan tahanan lain. Sialnya mereka tertangkap. Diren juga dihukum dengan kaki terpotong sampai akhirnya mati. Begitu juga dengan tahanan yang lain. Mendengar itu Bao kemudian menyandarkan tubuh dan merenungi nasihat si guru. Kala itu ia meminta maaf karena telah menghancurkan rumah yang merupakan kuil Shaolin. Biksu bertanya lantas apakah yang dirasa Bao ketika membangun rumah. Bao menjawab sebatas memikirkan orang yang dicintai saja. Biksu lalu memberi pencerahan jika semua orang tentu memiliki kecintaan yang sama. Biksu juga menjelaskan sebenarnya Bao merupakan keturunan Shaolin yang semestinya paham ini semua. Di kota Lingzhou, rakyat semakin menderita di bawah pemerintahan Tuhau. Kaisar yang berkunjung terkejut melihat kondisi rakyatnya seperti ini. Di samping itu Bao baru memahami arti nasihat si guru. Jika ilmu Shaolin bukan digunakan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi semua makhluk. Ia bercerita selama ini Bao berlatih dengan tujuan balas dendam. Tapi ternyata itu salah karena Shaolin mengajarkan hidup untuk kebaikan, mati pun untuk kebaikan semua makhluk. Mereka lalu mencari cara agar bisa keluar dan menghentikan Tuhau. Saat itu juga Sinsin menyapa dan berkata akan membantu. Mereka tak tahu jika orang ini adalah gurunya Tuhau. Kendati demikian, ia juga merupakan murid senior Shaolin yang dulunya pernah diusir sang guru.
Tapi kali ini ia berniat baik menebus kesalahan dengan membantu biksu Shaolin. Selain itu juga Xin meminta agar Tu Hao dibunuh karena ia akan memberontak dan membunuh kaisar. Di dalam kota sendiri, kaisar sangat marah terhadap Tu Hao. Ia tahu gubernurnya ini selalu bermegah-megah dan tak peduli rakyatnya yang menderita. Sempat Tu Hao menyangkal, namun karena bukti nyata ia tak bisa menutupi. Lantas dengan sombong ia merendahkan si kaisar. Pengawal kerajaan tak terima, sampai pemberontakan pun terjadi. Kaisar terpojok dan akan dicelakai. Untung Bao tiba saat itu juga. Ia sekuat tenaga melindungi kaisar. Begitu pula dengan lawan yang terus bertambah. Saat itu Bao mulai kesulitan dan terluka. Merasa ada kesempatan Tu Hao secara langsung menyerang si kaisar. Untung dengan cepat Suolang tiba dan menepis serangan tersebut. Pertarungan pun kembali terjadi. Tu Hao berhasil dikalahkan. Ia kemudian dihakimi para tahanan yang dipimpin oleh Niu Jin. Saat itu seorang pejabat membawa pesan langsung dari kerajaan pusat. Hal ini mengenai kabar duka kematian sang raja. Kaisar dalam keadaan sedih dinobatkan menjadi pengganti. Singkat cerita, kaisar mengangkat beberapa orang menjadi petinggi kerajaan. Suolang diangkat menjadi jenderal pengawal pribadi. Bao kemudian diangkat menjadi pemimpin 3 wilayah. Namun ia menolak karena ingin melanjutkan cita-cita Shaolin. Selain itu, ia juga meminta izin untuk membangun kembali kuil Shaolin yang telah rusak di situs aslinya. Kaisar mengizinkan dan memberi kebebasan seberapa besar yang ingin dibangun oleh Bao. Sebelum itu, ia meminta agar diberikan nama keagamaan oleh si biksu serta disebut murid juga. Bao lalu memberi nama Haoran, yang artinya pemimpin baik dan bijaksana. Kaisar sendiri menyukai nama tersebut. Bao kemudian melanjutkan perjalanan. Di gerbang kota, Niu Jin memanggil. Ia ingin menjadi murid Shaolin juga. Bao lalu menjelaskan 5 dasar norma yang harus dipatuhi. Kemudian dibagi menjadi 250. Mendengar hal ini, Niu Jin mengurungkan niatnya karena merasa belum mampu. Ia lebih memilih tinggal di dalam kerajaan untuk membantu pemerintah. Bao kemudian berpesan agar harta emas yang ditinggalkan itu dikembalikan kepada rakyat. Niu Jin bersedia menjalankan amanah. Sebelum itu, Bao menoleh dan melihat Suolang yang mengharapkannya. Tapi jalan hidup yang dipilih saat ini memisahkan keduanya. Bao mengerti arti kehidupan. Kelahiran, cinta sakit, dan kematian adalah ujian. Ia melanjutkan perjalanan melewati gurun luas. Tapi tak disangka, film pun selesai.